This is the location of a missing hunter. Children are right there, and then the next second they're gone. Years ago, I was doing some peripheral research in a national park, and they had been looking into missing people at the various parks that they had worked at. They said something didn't feel right. This is a military area. Move away from the perimeter. It was June 14th in the summer of '69 when 6-year-old Dennis Martin, his brother and friends planned a playful prank. The interrogations and being questioned so much and trying so hard to remember anything and everything. A massive search is underway for Appalachian Trail hiker Geraldine Largay. Searchers found the remains of missing hiker Geraldine Largay. And then after about 7 or 8 days, everything stops. Kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Apa jadinya kalau di dunia ini ada kekuatan yang bisa membuat manusia menghilang dalam sekejap, tanpa jejak? Mereka lenyap begitu saja seolah-olah hilang di telan bumi. Dan ini kebetulan terjadi di suatu alam liar di bagian Amerika. Ya, di Unseen hari ini gue akan bahas sebuah misteri yang membuat tim pencari profesional ini menyerah. Bahkan sampai sekarang belum ada jawaban yang pasti kenapa ini bisa terjadi. Dan mereka menyebutnya dengan kasus Missing 411. Missing 411. Missing 411 adalah sebuah real case atau kasus nyata yang penuh misteri dan membingungkan tentang orang hilang. Bukan sekedar orang hilang biasa, tapi hilang dengan pola yang seperti melibatkan kekuatan aneh. Ya, Missing 411 adalah istilah yang dibuat oleh David Paulides, seorang mantan detektif polisi dan juga penulis buku yang membahas tentang kasus Missing 411 ini. Semua ini berawal saat David lagi melakukan penyelidikan di sebuah taman nasional. Nah, dua penjaga taman ini tiba-tiba datang ke David dan curhat tentang kekhawatirannya yang menyatakan banyaknya orang yang hilang di taman tersebut. Nah, karena si penjaga taman ini tahu tentang latar belakang David, jadinya dia minta tolong lah buat diselidikin kasus ini. Dan David dengan senang hati mau meneliti kasus ini. Nah, penelitian David sendiri ini dimulai tahun 2009. Ia mulai menyelidiki fenomena orang yang hilang secara misterius di Taman Nasional dan kawasan lainnya di Amerika Serikat. Nah, ada 10 lokasi yang utama ya, yang disasar dalam penelitiannya. Apa saja? Great Smoky Mountains National Park, Yosemite National Park, Zion National Park, Sequoia and Kings Canyon National Park, Mount Rainier National Park, Rocky Mountain National Park, Acadia National Park, Lassen Volcanic National Park, Shenandoah National Park, Joshua Tree National Park. Ya, utamanya David ini memang lebih banyak meneliti di lokasi yang sangat terpencil dengan karakteristik alam yang menantang. Seperti daerah dengan medan terjal atau hutan yang lebat. Dan dari sini, David menemukan lebih dari 1.440 kasus orang hilang yang tidak biasa. Dari temuan ini, David menemukan ada pola tertentu yang sangat aneh di balik hilangnya orang-orang tersebut. Pertama, mereka hilang dalam sekejap. Entah apa yang sebenarnya terjadi, ini banyak korban hilang dalam hitungan detik tanpa suara. Bahkan saat berjalan di depan atau di belakang keluarganya. Kedua, lokasi yang sulit diakses. Kadang tubuh para korban ini ditemukan di tempat yang sangat tinggi seperti puncak tebing, puncak gunung, atau area berbatu. Yang mana lokasinya itu jauh dari lokasi terakhir mereka berada. Ketiga, tidak terdeteksi anjing pelacak. Polisi akan mengerahkan K9 atau anjing pelacak untuk mendeteksi keberadaan korban dengan mengandalkan bau. Tapi sayangnya dalam 81% kasus ini, para anjing ini tidak bisa menemukan jejak mereka sama sekali. Keempat, kondisi yang aneh. Para korban banyaknya ini ditemukan telanjang dengan keberadaan pakaian yang terpisah.
Banyak juga yang ditemukan tanpa cedera. Padahal lokasi penemuannya itu di area yang bisa dikatakan cukup ekstrim. Dan ada juga yang ditemukan dengan tanda-tanda hipotermia. Padahal hilangnya di keadaan cuaca yang lagi normal. Dan kelima, fenomena waktu hilang. David menemukan banyak kasus hilang yang ditanggapi secara cepat dengan melakukan pencarian segera. Tapi mau secepat apapun pencarian dilakukan, kebanyakan korban ini sudah berada di tempat jauh dalam waktu singkat. Nah, David ini menemukan ada sebagian kecil orang yang ditemukan hidup-hidup. Tapi anehnya, kebanyakan dari mereka adalah anak-anak kecil. Yang mana mereka ini sulit untuk dimintai keterangan karena belum mampu menjelaskan dengan baik. Sementara kebanyakan orang dewasa yang hilang ini sulit untuk ditemukan. Sekalinya ditemukan, mereka dalam kondisi fisik atau mental yang aneh. Seperti hilang ingatan. Kasus hilang paling aneh. Nah, dalam case Missing 411 ada beberapa kasus yang orang hilangnya itu cukup terkenal. Kita awali dari kasus hilangnya Dennis Martin. Dennis ini seorang anak berusia 6 tahun, menghilang saat bermain petak umpet di tahun 1969 di Great Smoky Mountains National Park. Nah, awalnya si Dennis ini bersama keluarganya dan beberapa teman lainnya ini tuh lagi berkemah di sana. Mereka tuh ngide nih buat main petak umpet. Nah, sampai akhirnya Dennis ini menghilang begitu saja. Nah, dari keanehan ini banyak saksi mata yang melaporkan ada seorang pria besar berbaju hitam yang diduga terkait dengan hilangnya Dennis. Tapi setelah diselidiki, tidak ada jejak yang mengarah ke penculikan. Bahkan sebanyak 1.400 orang dikerahkan ini untuk mencari si Dennis tersebut. Dan sayangnya ada hujan badai di area tersebut yang kemungkinan telah menghapus banyak jejak bukti dari si Dennis. Dan setelah lebih dari 55 tahun, Dennis tidak pernah ditemukan. Dan menyisakan banyak pertanyaan yang belum terjawab. The first person in his logbook. June 14th in the summer of 16, his brother and friends planned a playful prank. The search area has expanded as the days stretch into a full week since the youngster was reported missing. They amassed a whole lot of people, hundreds and hundreds of people. The U.S. Army with big Chinook helicopters. He believes the chances of finding Dennis diminished. The second or the third day of the little boy missing, there were 1,400 people at Spence Feast. Selain Dennis, ada juga kasus menghilangnya Geraldine Largey. Geraldine yang merupakan seorang pendaki lagi berjalan sendirian di Appalachian Trail pada tahun 2013. Jalur pendakian itu memang terkenal banget di Amerika dan cukup ramai didatangi oleh para pendaki. Nah, sayangnya nasib baik ini nggak berpihak ke Geraldine. Dia hilang secara tiba-tiba tanpa meninggalkan petunjuk apapun yang jelas. Nah, pencarian besar-besaran pun dilakukan, tapi tetap tidak ada yang bisa menemukannya sampai 2 tahun kemudian. A massive search is underway for Appalachian Trail hiker Geraldine Largey, who has been missing for more than 2 years. So we did about 1.25 miles coming up that right line. Nearby, K9 Sig tries to pick up any scent. There's kind of our search area, that purple block. And we're just gonna work back and forth like this. Nah, lokasi hilangnya Geraldine ini hanya beberapa mil dari tempat perkemahan yang sering dilalui oleh pendaki lainnya. Dan yang membingungkan, tubuhnya ditemukan 2 tahun kemudian di sebuah area yang sangat terisolasi. Meskipun sebelumnya di sekitar lokasi itu sudah pernah dilakukan pencarian. Dan yang ketiga, kasus hilangnya Dior Kunz Jr. Bocah berumur 2 tahun ini hilang secara misterius di Timber Creek Campground yang terletak di hutan belantara Idaho pada tahun 2015. Hari itu Dior ini pergi berkemah sama orang tua dan juga kakek neneknya. Nah, pas jam 2 siang, dia ini dilaporkan menghilang. Keluarganya itu sempat mengasuhi Dior, tapi pas mereka menoleh sebentar, Dior ini udah nggak ada di sekitar mereka lagi. Dior dilaporkan hilang setelah 5-10 menit terakhir kalinya dilihat, tapi orang tuanya tidak dapat menemukan Dior.
Padahal Dior sendiri ini masih kecil yang seharusnya tidak bisa bergerak lebih jauh dalam waktu yang begitu singkat. Ribuan personil dari berbagai lembaga dikerahkan dalam misi pencarian Dior ini. Tapi pencarian yang berlangsung selama beberapa minggu itu tidak menghasilkan petunjuk yang jelas. Dan sampai akhirnya Dior tidak pernah ditemukan dan kasusnya masih belum terpecahkan hingga saat ini. Dari 3 kasus di atas, banyak pihak yang percaya, termasuk David, bahwa sesuatu yang misterius terlibat dalam hilangnya semua orang di kawasan tersebut. Teori dan konspirasi. Ya, dari fenomena kasus Missing 411 ini memicu berbagai teori konspirasi yang lebih besar. So, let's go kita bahas. Teori pertama, ada anggapan bahwa pemerintah Amerika Serikat atau lembaga tertentu sengaja menutupi fakta terkait hilangnya orang-orang di Taman Nasional karena alasan keamanan. Nah, banyak taman nasional yang dijaga ketat dan dikelola oleh pemerintah dan juga badan federal tertentu. Makanya, beberapa teori mengklaim orang yang nggak sengaja masuk ke wilayah terlarang itu sengaja diculik dan dijadikan bahan eksperimen rahasia. Nah, bukti-bukti penting seperti video, rekaman CCTV, atau saksi yang sengaja disembunyikan untuk mencegah kepanikan publik. Teori kedua, ada asumsi bahwa hilangnya orang-orang berkaitan dengan teknologi eksperimen yang diuji coba secara diam-diam. Ini lagi-lagi teori ini muncul karena lokasi hilangnya korban ini berdekatan dengan area militer yang digunakan untuk menguji senjata elektromagnetik. Nah, beberapa peneliti percaya senjata ini bisa menyebabkan disorientasi atau hilangnya orang secara tiba-tiba. Dan bisa juga mempengaruhi pikiran serta memanipulasi perasaan manusia. Teori ketiga, adanya campur tangan dari makhluk supranatural. Banyak yang mengaitkan fenomena orang hilang dengan adanya makhluk seperti Bigfoot atau entitas lain yang dianggap punya kekuatan untuk membawa orang ke dimensi lain. Nah, hal ini diperkuat dengan beberapa saksi mata yang katanya ini melihat makhluk hitam besar berbulu dan jejak kaki besar di dekat lokasi orang hilang. Nah, beberapa paranormal juga turut mengklaim kalau misalnya orang-orang yang hilang ini berinteraksi dengan roh yang ada di sana sampai mereka mengikutinya dan menghilang begitu saja. Dan teori keempat ini berkaitan dengan aktivitas UFO atau ya bisa dibilang diculik alien. Ada beberapa saksi yang melaporkan kalau misalnya orang melihat adanya fenomena UFO seperti cahaya terang dan juga objek terbang di sekitar lokasi hilangnya korban. Nah, ini bukti lainnya berasal dari kesaksian korban yang selamat. Mereka merasa seperti diseret oleh kekuatan yang tidak terlihat. Ditambah mereka hilang dalam hitungan detik dan ditemukan di posisi yang sangat jauh dari tempat terakhir mereka berada. Jadi, seperti dipindahkan oleh sosok asing. Oke. Misteri kasus Missing 411 ini terus memunculkan banyak teori konspirasi yang berbeda-beda. Tapi sampai saat ini, belum ada satupun teori yang menurut gua ini bisa menjelaskan semua kejadian yang pasti. So, semua teori itu ya menjadi bagian dari puzzle besar yang belum terpecahkan. Tapi gimana menurut kalian? Apakah semua pola ini sejalan dengan teori konspirasi yang ada? Atau kalian punya pendapat lain?